Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kali ini aku bakalan ngajak kalian jalan-jalan di Bali nih. Berhubung masih dalam masa pandemi COVID-19, belum semua objek wisata dibuka, dan aku juga belum bisa mengunjungi semua objek itu. Aku bakalan share cuplikan objek wisata itu ya. Ada 3 hari 2 malam Bali trip dari aku. Untuk hari pertama, city tour ke shopping dulu. Di hari kedua luar tour, di hari ketiga ubud trip. Cus, kita ke hari pertama dulu. Di hari pertama ini ada 2 objek yang bakalan kita kunjungi. Yang pertama ada Bajra Sandi, yang kedua Museum Lemayur. Yeay, akhirnya kita sampai di Bajra Sandi. Tiket masuk ke Bajra Sandi sangat terjangkau ya. Untuk dewasa 25.000 per orang, anak-anak TK SD 2.000 per orang, dan SMP SMA mahasiswa 5.000 per orang. Nama Bajra Sandi berasal dari Bajra yang artinya genta dan Sandi yang artinya suci. Jadi dilihat dari bentuk bangunan monumen ini, terlihat seperti genta suci yang digunakan oleh para pendeta agama Hindu saat mengucapkan mantra dalam upacara persembahyangan. Yuk cuci tangan dulu sebelum masuk ke Bajra Sandi. Tetap patuhi protokol kesehatan ya, jangan lupa pakai masker. Rancangan arsitektur dari Monumen Bajra Sandi sangat kental dengan arsitektur khas Bali, banyak ukiran dan pahatan yang sangat unik. Saat masuk ke Bajra Sandi, kita sudah bisa melihat ada kolam ikan yang cukup besar. Di tengah-tengah kolam ikan tersebut, ada 4 tangga menuju ke lantai 2, dan ada tangga yang melingkar untuk menuju ke atas Bajra Sandi. Di lantai 2, terdapat museum yang menceritakan tentang perjuangan rakyat Bali. Cerita ini digambarkan dalam 33 diorama. 33 diorama ini menceritakan tentang perjuangan rakyat Bali dari masa prasejarah, perkembangan peradaban rakyat Bali, sejarah perkembangan kerajaan Bali, hingga zaman perjuangan rakyat Bali merebut kemerdekaan. Desain arsitektur dari Insinyur Ida Bagus Gedayatnya ini memiliki arti Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 dengan desain 17 gerbang pintu masuk, 8 pilar utama, dan dengan ketinggian monumen 45 meter. Di lantai 3 ini terdapat ruangan yang cukup luas dan dikelilingi jendela kaca. Di sini kalian bisa lihat pemandangan kota Denpasar dan sekitarnya. Bagus kan pemandangannya? Sudah dibilang tadi, arsitekturnya sangat kental dengan kebudayaan Bali dan pahatan-pahatannya sangat unik. Yeay, sekarang waktunya makan. Karena kita lagi di Renon, jadi kita langsung aja ke Siomay Pak Lebah. Tempat makan ini udah terkenal banget, khususnya di Denpasar. Karena bumbu dari siomay ini enak banget dan beda dari yang lainnya. Untuk harga seporsinya juga cukup terjangkau, cuma 10.000 aja, ditambah es kelapa melon yang enak ini. Yang food seger ini cuma 5.000 aja, irit bukan? Kita ke destinasi berikutnya, Museum Lemayur. Kita melewati pasar seni di Pantai Sanur ini ya, tempat kita shopping nanti. Untuk tiket masuknya cukup murah juga, mahasiswa cuma bayar 5.000 per orang. Museum ini merupakan rumah beserta semua karya dari pelukis Eropa berdarah bangsawan Adrien Jean Lemayur de Merpes dan istrinya Nicolok, seorang penari legong keraton dari Banjarkandis Denpasar. Museum Lemayur ini ada 88 lukisan dengan berbagai tema. Sebagian besar lukisan ini berobjek wanita Bali dalam berbagai aktivitas seperti menari, menenun, bermain, dan membawa canang.
Model utama yang menjadi inspirasinya tak lain yaitu istri tercintanya, Nipolok. Selain lukisan, museum ini juga menyimpan foto-foto dokumentasi pribadi Lemayur, aneka perabotan asli milik keluarga Lemayur, ornamen ukiran kayu yang menyatu dengan rumah, serta patung-patung. Patung-patung tersebut diantaranya patung setengah badan Lemayur dan Nipolok yang menghadap ke arah pintu masuk museum ini. Yang tadi kita lewati itu ya. Setelah dari museum ini, kita langsung shopping di pasar yang Pantai Sanur tadi ya. Setelah ini kita lanjut di hari kedua. Halo teman-teman, hari ini hari kedua ya. Hari ini kita ada Uluwatu Tour. Destinasi pertama yaitu GWK. GWK adalah salah satu tempat wisata yang terkenal di Bali. Daya tarik utama dari GWK ini sendiri adalah patung Garuda Wisnu Kencana dengan ketinggian mencapai 121 meter. Patung ini dibangun di atas lahan bekas penambangan batu kapur. Tinggi patung ini mengalahkan tinggi patung Liberty di Amerika Serikat loh. Untuk lokasinya itu di Bukit Ungasan, Jimbaran, Badung, Bali. Harga tiketnya sebesar 125.000 per orang. Cus, kita ke destinasi yang kedua yaitu Padang-Padang Beach. Pantai ini memiliki ciri khas tersendiri, di mana banyak sekali batu karang yang kokoh akan menyambut kalian. Di pantai ini juga merupakan spot untuk berselancar karena sepanjang 300 meter ke tengah laut ombaknya cukup besar dengan arus bawah laut yang cukup kencang. Namun jika kalian ingin bermain-main di tepi pantai juga bisa karena ombak di tepian cenderung lebih tenang. Kalian akan melewati celah-celah karang semacam gua kecil dan terdapat ratusan anak tangga untuk mengakses pantai Padang-Padang. Untuk tiket masuknya juga sangat terjangkau, yakni 5.000 untuk wisatawan domestik dan 10.000 untuk wisatawan asing. Dan untuk anak-anak wisatawan domestik tidak dipungut biaya, sedangkan anak-anak wisatawan asing dikenakan biaya 5.000 saja. Jadi buat kalian yang pengen liburan ke pantai bisa menjadi pilihannya adalah Padang-Padang Beach ini ya. Di sini juga view-nya sangat bagus dan indah banget. Yuk kita lanjut ke destinasi yang ketiga yaitu Pura Uluwatu. Pura Uluwatu yang terletak di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan ini sangat strategis, menyajikan panorama matahari terbenam yang sangat indah. Nah, untuk teman-teman yang tinggal sesuai dengan namanya, Pura Uluwatu berada di atas sebuah bukit karang setinggi 90 meter di atas permukaan laut. Pura ini dibangun abad ke-11 oleh Empu Kuturan. Pada awalnya hanya ada satu akses menuju pura ini, yakni melalui gerbang yang ada di sisi timur pura. Dan karena peningkatan jumlah pengunjung setiap harinya, maka dibuatlah akses masuk pura ini dari bagian utara dan pengunjung akan menyusuri tebing melalui jalan setapak. Panorama laut dari atas tebing terlihat sangat indah, terutama saat matahari mulai terbenam. Panorama pura dengan latar langit dan lautan lepas dapat Anda abadikan sebagai momen Anda di Pulau Dewata. Kunjungan kurang lengkap rasanya kalau kalian melewatkan momen ini. Iya, tarik. Halo teman-teman, akhirnya hari ketiga juga. Hari ini adalah Ubud Trip. Destinasi yang pertama yaitu Bukit Campuan.
Yeay, sampai juga kita di Bukit Campuan. Untuk parkirannya cukup luas ya, Bukit Campuan ini begitu disukai karena berada di kawasan Pura Gunung Lepas, kawasan suci yang sangat akrab dengan masyarakat beragama Buddha. Oh iya kawan-kawan, jangan lupa ya tetap patuhi protokol kesehatannya. Jadi kalian tetap harus pakai masker dan jangan lupa bawa hand sanitizer. Untuk perjalanan sebenarnya cukup melelahkan, tapi nggak usah khawatir. Nanti sudah sampai di bukitnya, kalian bakalan disuguhkan dengan pemandangan yang sangat indah. Di Bukit Campuan ini, kamu bisa melihat pemandangan hijau di atas bukit, pepohonan rindang, lembah, persawahan, dan ladang ilalang. Di sini kamu bisa melakukan berbagai aktivitas di alam yang hijau ini untuk mengembalikan energimu. Tempat ini juga menjadi pilihan yang terbaik untuk kamu yang ingin beristirahat sejenak dari keramaian kota di Bali. Setelah capek-capek naik ke Bukit Campuan, yuk kita langsung cus ke tempat makan yang terkenal banget di Ubud. Iya, kita bakalan ke Nasi Ayam Kedewatan. Siapa sih yang nggak tahu Nasi Ayam Kedewatan? Tempat makan yang satu ini dikenal sebagai lokasi makan yang paling enak untuk mendapatkan cita rasa khas tradisional Bali. Untuk menikmati Nasi Ayam Kedewatan Ibu Mangku ini, satu porsinya cuma 25.000 dan untuk minumnya hanya 10.000. Jadi untuk per orangnya cuma 35.000. Yuk setelah makan kita lanjut ke destinasi selanjutnya yaitu Puri Saren Ubud. Kita sampai di Puri Saren Ubud. Puri Saren Ubud merupakan istana yang menjadi pusat pemerintahan kerajaan Ubud yang berkuasa pada masanya. Keberadaan istana Puri Saren Ubud masih sangat terjaga dengan baik seperti bentuk aslinya. Ciri khas bangunan tradisional Bali dengan desain yang dipenuhi ornamen ukir khas Bali dapat Anda jumpai di lokasi ini. Kebetulan saat saya berkunjung ke sana, masih ada syuting, jadi saya tidak bisa masuk ke dalam Puri Ubudnya. Yuk, sekarang kita ke destinasi yang terakhir, yaitu Tegalalang Rice Terrace. Pemandangan sawah terasering Ubud tidak seluas seperti yang sawah terasering di Jatiluhur. Tapi sawah terasering Tegalalang menawarkan pemandangan terasering yang unik karena lerengnya sangat miring. Untuk turun ke tempat sawah-sawah ini, kalian cukup membayar 10.000 per orang.
Di sini para pengelola sudah menambahkan banyak-banyak atraksi lain di Tegalalang seperti spot foto ataupun swing. Back to home. Sekian 3 hari 2 malam Bali trip dari aku. Semoga bisa menginspirasi tempat jalan-jalan kalian. Keep healthy ya.